bola Persibku, jadi juara Persibku, bermain bola Persibku, takkan pernah kalah, jangan mau mengalah. Sampurasunwa, bertemu kembali di acara Sampurasun Persib Rampes Juara. Bobotoh, di edisi kali ini kita bakal ngobrolin bareng-bareng gimana perjuangan Persib di pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Pangeran Biru harus bertandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, markas Persijap Jepara. Pertandingannya seru, tegang, tapi sayang hasil akhirnya belum sesuai harapan. Persib harus pulang dengan tangan hampa setelah kalah tipis 2-1. Nah, di balik skor itu banyak momen menarik yang bakal kita bahas. Mulai dari jalannya babak pertama, perubahan di babak kedua, sampai faktor yang bikin Persib harus mengakui keunggulan tuan rumah. Sebelum kita bahas pertandingan Persib melawan Persijap, kita bahas dulu soal perjalanan Persib untuk melakoni pertandingannya di Jepara yuk. Para pemain Persib Bandung menjalani perjalanan tandang perdana ke Jepara dengan nuansa berbeda. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, skuad Maung Bandung merayakannya di tengah perjalanan. Suasana penuh semangat itu seakan menambah motivasi mereka, apalagi target utama jelas, membawa pulang 3 poin dari markas Persijap. Para pemain dibagikan pita bendera merah putih oleh tim manajemen Persib untuk dikenakan sebagai bentuk partisipasi dalam rangka HUT RI ke-80. Masing-masing pemain nampak antusias untuk mengenakan pita merah putih tersebut. Suasana di dalam bus tampak ramai karena para pemain Persib sangat menikmati perjalanannya. Yang menarik kali ini Persib memilih menempuh perjalanan darat menggunakan bus menuju Jepara, Jawa Tengah. Waktu tempuh sekitar 8 jam tak jadi masalah, karena bus yang digunakan sudah dirancang senyaman mungkin agar kondisi fisik para pemain tetap terjaga. Menurut pihak manajemen, keputusan ini sudah melalui perhitungan matang bersama tim pelatih. Mulai dari faktor efektivitas perjalanan hingga kesiapan fisik pemain. Jadi, meski cukup panjang, perjalanan tetap terasa praktis dan efisien. Adi Pratama selaku Head of Communication Persib menjelaskan, setiap opsi transportasi selalu dipertimbangkan dengan detail, baik pesawat, kereta maupun bus. Sporting Department bersama pelatih Kepala Boyan Hodak memastikan apapun keputusan yang diambil, semuanya diarahkan untuk mendukung performa tim di lapangan. Dengan begitu, perjalanan darat kali ini justru menjadi bagian dari strategi besar klub demi menjaga kebugaran skuad. Tak hanya itu, laga melawan Persijap juga menghadirkan momen spesial lainnya. Untuk pertama kalinya, jersey training terbaru dari Kelme resmi dipakai oleh para pemain. Kehadiran jersey anyar ini bukan sekadar pelengkap, tapi juga simbol semangat baru Maung Bandung dalam menatap kompetisi musim 2025-2026. Aura fresh, solid, dan penuh kebanggaan benar-benar terasa menyatu dalam tim sepanjang perjalanan hingga jelang pertandingan. Lalu saat bertanding pun, Persib untuk pertama kalinya memakai jersey away-nya yang bernuansa garis biru putih. Terlihat, tim Persib nampak gagah mengenakan jersey away besutan Kelme ini. Lanjut kita bahas jalannya pertandingan Persib versus Persijap Jepara Yuwa. Laga lawan Persijap ini sebenarnya dimulai cukup menjanjikan buat Persib Bobotoh. Dari awal babak pertama, Pangeran Biru langsung coba ambil kendali permainan. Teja Paku Alam masih dipercaya di bawah Mister oleh Boyan Hodak. Dibentengi 4 back. Ada Kakang Rudianto, Patricio Matrikardi, Julio Cesar, sama Frans Putros. Di lini tengah ada duet Mark Locke sama Luciano Guaicochea yang jadi motor serangan, plus William Marsilio. Sedangkan di depan ada Beckham Putra, Berguinho, dan William Barros coba jadi ujung tombak Persib Bandung. Nah, meskipun banyak menguasai bola, Persib gak gampang bikin peluang Bobotoh. Persijap juga makin cukup disiplin, bahkan beberapa kali bikin ancaman ke gawang Teja Paku Alam. Menit ke-13 mereka dapat free kick dari tengah. Bola sempat berubah arah di udara, tapi Teja masih sigap menepis. Ada juga ancaman lewat sundulan Carlos Franca, tapi lagi-lagi bisa diamankan oleh Teja Paku Alam. Persib sebenarnya sempat bikin Bobotoh bersorak di menit ke-16. William Barros berhasil menyambar umpan dari Beckham Putra dan menceploskan bola ke gawang Persijap. Sayangnya, hakim garis langsung mengangkat bendera tanda offside. Gol pun dianulir, skor masih tetap 0-0. Peluang lain juga lahir dari sepakan William Marsilio di menit ke-24, tapi bola masih melebar tipis.
Persib coba terus tekan lewat umpan-umpan silang. Salah satunya dari Berguinho di menit ke-36. Tapi William kesulitan nyambut karena dikawal ketat oleh bek lawan. Menit-menit akhir babak pertama, tensi pertandingan naik. Kakang terpaksa melanggar Yakubu di sisi kotak penalti dan langsung dapat kartu kuning. Lalu yang bikin kaget, Beckham harus ditanduk keluar karena cedera. Situasi ini bikin Persib kehilangan salah satu kreatornya. Sampai peluit babak pertama dibunyikan, skor masih sama, kuat 0-0. Masuk babak kedua, permainan jadi lebih terbuka. Persib coba naikin tempo, tapi Persijap justru yang berhasil memanfaatkan kelengahan. Menit ke-68, Carlos Franca sukses membuka keunggulan tuan rumah lewat golnya. Bobotoh tentu kecewa, tapi masih ada harapan di sisa laga. Drama makin panas di menit-menit akhir Bobotoh. Persib sempat dapat penalti setelah salah satu pemainnya dijatuhkan di kotak terlarang. William Barros dengan tenang mengeksekusi jadi gol di menit 92 perpanjangan waktu. Skor sempat sama kuat 1-1. Bobotoh mulai berharap Persib bisa bawa pulang poin. Tapi sayang 2 menit berselang justru Persijap yang berhasil menghukum Persib lewat gol Sudi Abdallah di menit 94 perpanjangan waktu. Gol itu lahir dari kesalahan antisipasi di lini belakang dan bikin skor akhir jadi 2-1 untuk kemenangan tuan rumah. Bojan Hodak sendiri mengakui ada beberapa kesalahan fatal yang bikin Persib kehilangan poin. Beliau bilang gol kedua harusnya gak boleh terjadi. Selain itu, lini depan Persib dinilai masih kurang berani bikin tembakan ke gawang. Sementara mereka meski kecewa tetap optimis kalau hasil ini bisa jadi bahan evaluasi buat laga berikutnya. Ya Bobotoh, itulah rangkuman perjalanan Persib di pekan kedua BRI Super League musim ini. Kekalahan memang bukan hasil yang kita inginkan, tapi kompetisi masih panjang. Dari sini banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama soal konsentrasi, disiplin di pertahanan, dan juga lebih tajam lagi dalam penyelesaian akhir. Kita percaya Pangeran Biru pasti bisa bangkit di laga-laga berikutnya, apalagi dengan dukungan Bobotoh yang selalu hadir memberi energi positif. Jadi, tetap semangat, tetap dukung, dan tetap percaya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sampurasun Persib, Sampurasun Bobotoh, Rampes Juara. Bermain bola Persib